Jadi salat jamaah itu fardhu ain bagi orang mukallaf. Jadi wajib bagi orang mukallaf. Wa syartun li sihhatis shalah, dan menjadi syarat sahnya salat. Artinya sekarang kalau menurut Adz-Dzahiri itu salat jamaah itu wajib dan juga menjadi syarat sahnya salat. Kalau ada orang dengar azan, kok di situ juga ada jamaah salat, berjamaah. Ada orang yang bisa diajak berjamaah, atau ada masjid yang di situ ada salat berjamaah. Dia tidak sendirian. Maka dia wajib untuk sholat berjamaah itu. Artinya kalau dia tidak sholat berjamaah, maka tidak sah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih. Kita sekarang akan membahas tentang fi ma'rifati hukmi salatil jamaah. Berbicara tentang salat jamaah. Sudah maklum bahwa salat jamaah itu masyru', disyariatkan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah dan ijma' ulama. Dan tidak ada yang mengingkari bahwa itu memang sudah disyariatkan. Dan Nabi ketika datang ke Madinah, yang pertama dilakukan adalah membuat Masjid Nabawi itu sebagai tempat untuk melakukan ibadah sholat. Dan di situ dilakukan sholat berjamaah. Oleh karena itu masyru', artinya sudah jelas tentang salat berjamaah itu. Nah, sekarang lalu kita akan membahas tentang wujub salatil jamaah ala man sami'an nida, tentang wajibnya salat jamaah atas orang yang mendengar azan. Tentang orang yang mendengar azan. Yang dikatakan jamaah itu ya paling sedikitnya ada imam, ada makmum, itu jamaah. Sudah dikatakan berjamaah. Ya, kalau sendirian ya tidak berjamaah. Jadi yang paling sedikitnya ada imam dan ada makmum atau dua orang paling tidak. Nah, ulama lalu berbeda tentang orang yang mendengar azan, apakah wajib sholat jamaah bagi dia. Nah, pertama adalah pendapat yang mengatakan fadhahabal jumhur, ini menurut mayoritas ulama, ila annaha sunnatun, yaitu bahwa sholat berjamaah itu adalah sunnah. Sunnah artinya sunnah muakkad. Artinya penekanannya itu begitu kuat, meskipun sunnah tapi sunnah muakkad. Artinya sunnah yang betul-betul kuat untuk dilakukan. Nah, pendapat yang mengatakan itu sunnah muakkad itu adalah, pertama adalah pendapatnya Asy-Syafi'i fi qaulin. Ini pendapat mazhab Syafi'i, di dalam satu pendapat.
Wa Ahmadu fi riwayatin, dan termasuk adalah pendapatnya mazhab Ahmad bin Hambal. Wa ikhtarahu Asy-Syaukani, dan ini pendapat yang juga diambil oleh Imam Asy-Syaukani. Jadi tidak wajib, juga bukan fardu kifayah, tetapi hanya sunnah dilakukan. Karena nanti ada ulama yang lalu mengatakan wajib. Al-jama'ah bi fardin ghaira jum'atin sunnatun muakkadatun. Jadi jamaah pada salat fardu itu selain salat Jum'ah itu sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah muakkad. Yang kedua adalah ulama yang mengatakan bahwa salat jamaah itu fardun alal kifayah, yaitu fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang mengerjakan dalam satu daerah, maka tidak wajib kepada yang lain. Nah, kalau sudah ada yang mengerjakan di satu daerah itu, sudah ada orang-orang yang mengerjakan sholat jamaah, maka tidak wajib. Ini qaul yang kedua, yaitu wabihi qala Syafi'i fil masyhur. Ini adalah juga pendapatnya mazhab Syafi'i. Yang pertama tadi mazhab Syafi'i mengatakan sunnah, tapi yang kedua ini mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang melakukan, maka itu sudah dianggap cukup. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu menurut kitab Ar-Raudhah itu dikatakan ada 3 pendapat. Yang pertama al-ashah annaha fardu kifayatin. Yang pertama adalah fardu kifayah. Yang kedua adalah wasani sunnatun, yang kedua sunnat. Yang ketiga wasalits fardu ainin, yaitu fardu ain. Itu termasuk salah satu pendapat Imam Syafi'i juga. Mazhab Syafi'i adalah fardu ain. Jadi yang kedua ini adalah fardu kifayah. Pendapat yang ketiga wadahabat ad-dhahiriyah ila anna salatal jamaah fardun muta'ayyanun ala kulli mukallafin. Jadi salat jamaah itu fardu ain bagi orang mukallaf. Jadi wajib bagi orang mukallaf. Wa syartun li sihhatis shalah, dan menjadi syarat sahnya salat. Artinya sekarang kalau menurut Ad-Dhahiri itu salat jamaah itu wajib dan juga menjadi syarat sahnya salat. Kalau ada orang dengar azan, kok di situ juga ada jamaah salat, berjamaah. Ada orang yang bisa diajak berjamaah, atau ada masjid yang di situ ada salat berjamaah. Dia tidak sendirian, maka dia wajib untuk salat berjamaah itu. Artinya kalau dia tidak salat berjamaah, maka tidak sah salat. Tidak sah salat. Jadi salatnya itu tidak sah. Jadi kalau begini maka wajib sekaligus menjadi syarat sahnya salat. Jadi salat itu sah kalau dia berjamaah ketika mendengar azan. Jadi kalau dia mendengar azan maka wajib untuk berjamaah. Jadi wala tujzu salatu fardin ahadan minar rijali idza kana bihaitsu yasma'ul adzan ayyusalliha illa fil masjid ma'al imam. Jadi tidak cukup salat fardu itu kepada seorang apabila mendengar adzan kecuali dia salat berjamaah. Salat berjamaah. Fa in ta'ammada tarka dzalika bi ghairi udrin batalat salatuhu.
apabila dia lalu sengaja untuk meninggalkan sholat berjamaah tanpa udzur, maka batal salatnya. Salatnya itu batal. Jadi kalau sengaja lalu tanpa udzur, tanpa alasan apapun, lalu dia meninggalkan sholat jamaah sementara dia mendengar azan, maka sholatnya itu batal. Artinya tidak sah salatnya. Artinya harus berjamaah itu menurut pendapatnya Daud Ad-Dhahiri. Pendapat ini juga diambil oleh Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat ini juga dipakai yang juga pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Dan termasuk di sini juga ada kalangan sahabat yang lalu berpendapat seperti ini. Jadi berpendapat seperti ini bahwa sholat jamaah itu wajib dan menjadi syarat sahnya sholat. Di antara sahabat itu adalah Ibnu Mas'ud, wa Abu Musa, dan termasuk Abu Musa. Mereka mengatakan bahwa man sami'an nida thumma lam yujib min ghairi udrin fala sholata lahu. Jadi kalau ada orang mendengar azan lalu tidak memenuhi panggilan azan itu min ghairi udrin, tanpa udzur apapun, maka tidak ada salat baginya, maka salatnya itu tidak sah. Jadi kalau dia salat ya tidak sah. Jadi harus diulang salatnya. Ini berarti dia mengatakan selain salat berjamaah itu wajib, juga menjadi syarat sahnya salat. Yang keempat itu sama dengan yang ketiga, cuma perbedaannya adalah kalau yang keempat itu tidak menjadi syarat sahnya. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Ahmadu ila annaha fardhu ainin lakinnaha laysat syartan li sihhati shalah. Salat berjamaah itu bagi orang yang mendengar azan itu fardhu ain, tetapi tidak menjadi syarat sahnya salat. Jadi berjamaahnya itu wajib. Kalau ditinggalkan tanpa udzur itu tetap sah salatnya, tetapi dia telah meninggalkan kewajiban. Artinya berdosa karena meninggalkan kewajiban sholat berjamaah, tetapi sholatnya tetap sah. Nah, ini pendapatnya Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari Ahmad bin Hambal juga, dan juga pendapatnya wa huwa qaulun lisyafi'i, salah satu pendapatnya mazhab Syafi'i juga yang mengatakan fardhu ain. Pendapatnya Imam Atha juga, waruya an Ibnu Mas'ud wa Abu Musa, termasuk juga Ibnu Mas'ud tadi yang mengatakan sama itu. Nah, jadi ini pendapat yang lalu mewajibkan, mengharuskan orang berjamaah ketika mendengar, walaupun itu tidak menjadi syarat sahnya. Sehingga orang itu kalau lalu meninggalkan jamaah tahsihu ma'a ismi, jadi dia sah salatnya, sahnya, tetapi manakala meninggalkan dia berdosa karena meninggalkan kewajiban, dia berdosa karena itu. Jadi ada 4 pendapat. Yang pertama adalah bahwa ketika orang mendengar azan lalu tidak memenuhi panggilan azan itu, ketika mendengar azan orang itu dikenai sunnah muakkad untuk datang memenuhi panggilan azan itu, artinya berjamaah. Yang kedua adalah kalau lalu azan maka dia mendengar lalu
dia wajib fardu kifayah untuk berjamaah. Artinya kalau sudah ada yang berjamaah ya sudah, berarti dia terlepas dari kewajiban salat berjamaah itu. Yang ketiga yaitu pendapat yang kalau mendengar azan maka orang itu wajib salat berjamaah. Bagaimana kalau tidak salat berjamaah? Kalau tidak salat berjamaah maka salatnya tidak sah, batal, kecuali ada udzur yang lalu menyebabkan dia bisa tidak berjamaah. Nah, contohnya apa yang udzur itu? Tidak ada yang jamaah memang. Tidak ada yang diajak berjamaah, tidak ketemu juga orang yang bisa diajak salat berjamaah. Nah, pendapat yang keempat adalah orang yang mendengar azan itu wajib salat berjamaah, tetapi kalau dia tidak berjamaah salatnya tetap sah. Tapi berdosa karena meninggalkan kewajiban berjamaah. Jadi ada pendapat yang begitu sangat menekankan jamaah sampai bisa membatalkan sholat kalau tidak berjamaah. Ada ulama yang lalu agak ringan, yaitu bahwa sholat berjamaah itu adalah sunat muakkad saja, sunat muakkad saja. Nah, bagaimana hadis tentang itu? Pertama adalah hadisnya yang mengatakan salatul jamaah tafdulu salat al-fadhi bi 25 derajatan atau bi 27 derajatan. Jadi salat jamaah itu sudah masyhur ini. Salat jamaah itu adalah lebih afdal, yaitu daripada salat sendirian dengan 25 derajat atau 27 derajat. Artinya tingkat jauhnya perbandingan keafdalan, keutamaannya itu bagaikan berbanding 1 berbanding 27 atau 25. Artinya sedemikian jauh bandingannya orang yang sholat sendirian dengan orang yang sholat berjamaah. Nah, kalau lalu hadis ini yang lalu dipakai, maka sholat berjamaah itu nampaklah bahwa di sini tidak wajib, karena hanya menunjukkan keutamaan saja, menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Maka berdasarkan hadis ini maka tidak sampai mewajibkan sholat berjamaah. Tetapi kalau lalu ada hadis lain yang itu terkait dengan sahabat yang lalu meminta untuk dispensasi sholat berjamaah. Jadi ada sahabat yang minta ke Rasulullah karena dia tidak bisa melihat, bagaimana kalau lalu dia tidak sholat jamaah. Lalu Rasulullah mengatakan pada awalnya diberi keringanan oleh Rasulullah. Ya tidak apa-apa, ya artinya karena memang tidak ada yang menuntunnya, ya artinya dia yang dijadikan pegangan dia untuk sampai ke masjid. Lalu Rasulullah memberi keringanan untuk tidak datang ke masjid, artinya tidak berjamaah. Tetapi kemudian Rasulullah bertanya atas ma'un nida, apakah engkau mendengar azan? Naam, betul ya Rasulullah, saya mendengar. Maka Rasulullah mengatakan, la ajidu laka rukhsatan, saya tidak mendapati engkau rukhsah, artinya tidak ada keringanan bagi kamu, artinya tetap harus datang untuk sholat berjamaah. Jadi ketika mendengar azan maka harus dipenuhi sholat berjamaah. Nah, berdasarkan hadis inilah lalu ulama mengatakan wajib itu tadi.
Jadi sholat berjamaah itu menjadi wajib dipenuhi. Jadi tidak boleh tidak dalam kondisi orang yang buta saja, orang yang tidak bisa melihat saja, seperti Ibnu Ummi Maktum itu saja masih diperintahkan untuk sholat berjamaah, padahal dia dalam kondisi tidak melihat. Apalagi orang yang dalam kondisi tidak melihat, orang yang melihat, orang yang tidak buta, tentu itu jauh lebih diharuskan, diwajibkan untuk sholat berjamaah. Maka dasar itulah lalu ulama mengatakan, ada yang mengatakan wajib untuk sholat berjamaah itu. Nah, cuma wajib itu nanti ada dua, ada wajib yang memang kalau tidak dikerjakan itu sampai sholatnya tidak sah. Tetapi ada yang mengatakan wajib tetapi sholatnya tetap sah kalau dia ditinggalkan, cuma dia berdosa karena tidak melakukan sholat berjamaah. Nah itu hadis yang lalu dipakai oleh para ulama sebagai dasar tentang keharusan untuk berjamaah. Nah termasuk akhirnya muncullah lalu pendapat yang mengatakan bahwa itu fardu kifayah saja, fardu kifayah. Banyak hadis yang bercerita tentang salat berjamaah ini, termasuk ancaman tentang bahwa salat berjamaah itu sampai ada yang lalu mengancam dengan cara ini hanya sekedar penekanan bahwa memang hadis yang penekanan bahwa diancam dengan dibakar itu rumahnya itu menunjukkan bahwa sedemikian kuatnya perintah tentang sholat berjamaah itu. Nah, apakah lalu sholat berjamaah yang fadilahnya besar itu mengharuskan di masjid atau enggak? Hal yahtassu fadlul jamaah bis sholati fil masjid aw yatanawalu al fadlu man shallaha walau fi baitihi ma'ahlihi. Apakah keutamaan sholat berjamaah itu harus yang tadi diceritakan tentang 27 derajat, 25 derajat itu harus di masjid, atau misalnya diperoleh juga ketika dia di rumah misalnya? Nah itu juga ulama berbeda pendapat. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu sekalipun di rumah yang penting berjamaah tetap dapat pahala keutamaan 27 derajat itu. Tetapi ada yang mengatakan bahwa kalau tidak di masjid maka tidak dapat. Nah itu tetapi yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang penting dia berjamaah, yang penting berjamaah. Itu artinya sudah dianggap dapat 27 derajat. Dari semua yang disampaikan tadi, adalah bahwa intinya bahwa Islam itu sangat mementingkan sholat berjamaah, salat berjamaah. Dan sholat berjamaah itu dilakukan di masjid, karena Rasulullah pertama kali datang ke Madinah, yang pertama dilakukan adalah masjid, mendirikan masjid dan sholat berjamaah di situ. Bahkan ada seorang sahabat yang di tempat rumahnya itu, di kampungnya itu, dia sebagai seorang pemimpin keagamaan, artinya ulamanya di situ. Tetapi di satu sisi dia tidak ingin meninggalkan jamaah bersama Rasulullah. Jadi karena dia ingin selama hidup Rasulullah ingin bersama Rasulullah, maka dia sholat bersama Rasulullah lalu kembali ke kampungnya untuk nanti memimpin sholat berjamaah. Artinya begitu sangat pentingnya berjamaah itu, maka tentu harus
dilakukan di masjid, karena masjidlah tempat yang terbaik di muka bumi ini, di buminya Allah ini tempat yang paling mulia. Tidak ada tempat yang lebih mulia daripada masjid, terutama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan semua masjid yang didirikan oleh kaum muslimin itu adalah tempat yang paling mulia di muka buminya Allah ini. Barangkali itu ada yang ingin disampaikan? Ya. Assalamualaikum. Apa ada perbedaan nilai kalau seandainya seseorang mengerjakan sholat berjamaah itu di sekitar rumahnya, di musola-musola kecil dengan di masjid-masjid besar? Masalahnya sekarang ini kan sudah bercokol banyak sekali masjid, bahkan jarak antara masjid satu dengan yang lain sangat berdekatan. Ya. Dan orang akhirnya bisa memilih. Gitu, dan bagaimana kalau seandainya hampir tiap-tiap rumah tangga itu di tempatnya, di rumahnya, di halamannya juga mendirikan musola kecil juga, mengumandangkan adzan, sehingga memang bisa didirikan sholat berjamaah. Sedangkan syaratnya kan cuma harus ada imam dan ada makmum itu aja, dan kemudian dikumandangkan adzan, kan itu Ustaz? Ya. Sedangkan masjid itu pengertiannya kan tempat sujud kan sebetulnya. Terus bagaimana? Apakah ada perbedaan nilai? Ya, bedakan antara masjid dengan musola ya. Musola itu ya bukan masjid, dan memang musola itu ya kayak rumah saja. Rumah dengan musola ya sama-sama tidak sama saja, tidak ada yang lebih afdal kalau musola. Yang berbeda itu dengan masjid. Nah, kalau masjid memang ada tahiyatul masjid. Kalau musola tidak ada tahiyatul musola. Tapi apa ada bisa sholat sunnah pada saat kita masuk musola? Kalau sholat sunat tahiyatul musola tidak boleh. Ya, tidak apa-apa. Tapi kan bukan tahiyatul masjid sama dengan itu. Artinya begini, masjid dengan musola itu ya sama saja, mau di tanian ya dengan di musola yang dipakai orang-orang ya sama saja. Artinya tidak ada nilai lebih dari sisi syariah. Dari sisi syariah tidak ada nilai lebih. Yang nilai lebih itu kalau masjid, karena memang itulah yang memang disyariatkan oleh Islam. Kalau musola itu, istilah musola itu kan di Indonesia. Bahkan kalau di tempat lain bukan musola, wakaf katanya. Wakaf, ya wakaf. Kalau di rumah itu wakaf. Yang musola misalnya musola Ahmad, wakaf Ahmad gitu. Wakaf Sulaiman misalnya, itu musola Sulaiman itu. Ceritanya dulu ada orang mewakafkan tanah untuk tempat salat. Nah, orang dinamai wakaf. Sekalian dinamai musola itu ya wakaf. Di tempat lain dinamai musola, di tempat lain dinamai langker kan itu. Langker. Nah, itu nama-nama saja. Tetapi itu tidak ada nilai yang dipakai sebagai bentuk bahwa itu dianggap bagian dari syariah. Yang jelas yang disyariatkan itu adalah masjid, dan oleh karena itu ada tahiyatul masjid. Oleh karena itu kalau di Arab tidak dikenal musola, tidak dikenal wakaf, itu yang dikenal adalah masjid karena ada tahiyatul masjid. Masjid itu nanti ada dua, ada masjid itu jami, ada masjid itu ghairu jami. Masjid ghairu jami itu masjid yang tidak ditempati sholat Jumat, tapi masjid boleh di situ tahiyatul masjid. Ada masjid yang ditempati sholat Jumat, namanya masjid jami. Nah, kalau masjid tidak ditempati sholat Jumat, namanya masjid ghairu jami. Nah, yang diperintahkan itu masjid. Jadi ada ulama seorang salih, sangat salih, ada zamannya itu, termasuk min auliyaillah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Itu kalau ke masjid itu kalau meludah itu cari tempat yang jalan itu tidak dilalui oleh orang ke masjid. Meludah itu meskipun di tanah,
tidak meludah di tempat kalau jalan itu dipakai oleh orang ke masjid. Ketika ditanya oleh muridnya, kenapa ya Syekh sampean kalau meludah tidak seperti kita ya sembarangan, yang penting sudah tanah ya sudahlah di tanah aja. Saya begitu sangat menghormati, sangat memuliakan orang yang dari rumahnya datang ke masjidnya Allah, tempat sujud yang memang Allah tetapkan di muka bumi ini, tempat yang paling mulia di muka bumi ini, dan Allah memuliakan itu. Maka saya tentu sangat memuliakan orang yang berjalan menuju masjid, meskipun nanti yang terinjak itu bukan kakinya tetapi sandal. Tetapi saya ingin sangat menghormati dan memuliakan orang yang datang ke masjidnya, ke masjid dalam rangka sujud kepada Allah. Itu begitu sangat mulianya masjid, dan orang datang ke masjid. Dan memang berbeda, orang sholat di masjid dengan sholat di rumah itu bukan jauh perbedaan. Dan secara daud rasa jauh berbeda, tidak bisa dibandingkan. Dan orang-orang soleh itu tidak ada yang lalu meninggalkan masjid, tidak ada, mesti dia rajin. Bahkan ada ulama yang soleh itu kalau ke masjid itu tidak mau, kalau azan itu ke masjid tidak mau. Jadi sebelum azan dia sudah berada di masjid. Ditanya oleh muridnya, ya Syekh kenapa sampai begitu? Saya malu kepada Allah kalau lalu saya datang ke masjid setelah muadzin memanggil. Setelah muadzin memanggil saya baru datang. Sudah tahu bahwa memang waktunya sholat, tetapi saya kok datang sesudah muadzin memanggil. Maka dia datang sebelum sholat, sebelum muadzin mengumandangkan azan. Begitu sangat mulianya dan utamanya sholat di masjid. Ya. Silakan dulu. Bagaimana jalan keluarnya? Apa ada keringanan untuk menghindari daripada itu kalau tidak salat berjamaah? Menghindari untuk menghindari dari beratnya salat berjamaah itu, apakah ada keringanan? Katanya tadi kalau sampai tidak sah. Ya. Jadi kan ulama kan ada yang mengatakan sampai tidak sah salatnya. Artinya penting berusaha. Kalau sudah diusahakan ternyata tidak bisa, berarti ada bagian yang udzur. Termasuk salah satu misalnya kita itu dalam kondisi yang sakit yang tidak mungkin melakukan salat berjamaah, atau tidak ada orang yang bisa diajak berjamaah misalnya, maka itu tetap dimaafkan. Artinya dimaafkan karena memang dalam kondisi udzur. Artinya selama ada udzur maka itu masih bisa dibenarkan. Tapi kalau sengaja tidak ada udzur, tidak ada apa, ya dibiarkan saja, tidak melakukan berjamaah, maka itu yang oleh pendapatnya Dawud Dahiri dan juga oleh ulama-ulama yang lain yang dianggap bahwa itu tidak sah salatnya. Artinya selama ada udzur ya tidak ada sampai masuk dalam apa yang ada dalam pendapat itu, yaitu dianggap tidak sah itu. Ya. Sebentar. Ya. Ya. Ya tentu berbeda ya, sholat berjamaah di rumah dengan di masjid ya berbeda. Ya berbeda jauh lah. Jauh berbeda. Dari sisi mana? Dari sisi tahu, rasa juga berbeda. Jadi tetap oleh karena itu Rasulullah itu yang pertama dibangun masjid.
Kalau enggak kan gampang saja disuruh berjamaah di rumah-rumah, tapi kan enggak. Tapi yang pertama dibangun itu masjid. Artinya karena masjid itulah tempat yang paling mulia di muka bumi Allah itu. Artinya bahkan orang kalau sampai terngiang-ngiang dengan masjid itu bisa menjadi keutamaan tertentu yang nanti di yaumil qiyamah itu. Pada yaumil qiyamah ketika hatinya bertaut dengan masjid, saking mulianya masjid. Oleh karena itu tetap jauh perbandingannya di rumah dengan di masjid. Oleh karena itu ya salam. Ya. Ya, terus. Jadi misalnya tidak mendengar kan tidak punya kewajiban untuk sholat berjamaah. Kan begitu intinya. Nah, dan mengenai wakaf dengan hati itu berdasarkan tidak ada bedanya. Ada bedanya, tapi istilahnya wakaf dengan rumah itu tidak ada bedanya. Kalau menurut saya ada bedanya. Karena wakaf itu ditentukan untuk bisa sholat berjamaah. Artinya masyarakat atau orang umum itu kan tahu bahwa ini tempat berjamaah. Akhirnya bisa digunakan ada di situ kan. Jadi beda antara rumah dengan ya. jadi ada keutamaan hanya Ya. itu beda antara wakaf dengan masjid. Kira-kira seperti itu. Siapa yang bisa menentukan bahwa itu lebih utama? Tidak ada hadis. Tidak ada hadis. Itu kan artinya sampean mencoba mengutamakan itu kan, katanya sampean. Kan saya katakan secara syar'i tidak ada bahwa mushallah itu tidak ada. Tempat sujud yang ditentukan sebagai afdal itu secara syar'i tidak ada yang namanya mushallah. Tidak ada namanya wakaf. Tidak ada namanya langgar. Tidak ada. Oleh karena itu sebanding dengan rumah. Kalau rumah itu kan ditentukan harus kalau rumah kan tidak boleh istilahnya pakai adab dengan bersuara. Loh di rumah mah ada yang adzan di rumah. Di rumah itu adzan. Adzan boleh. Jadi di rumah adzan, musalla adzan, di mana saja boleh adzan. Jangankan di rumah, di tanian sekalipun kalau misalnya mau salat di tanian adzan misalnya. Iqamah di sawah juga tidak apa-apa, masuk waktu tidak ada masalah. Jadi secara syar'i itu tidak ada penjelasan tentang bahwa musalla itu lebih afdal. Karena yang musalla itu yang tidak seperti yang ditentukan, karena masjid jelas itu. Masjid jelas. Itu makanya lalu tidak ada perbedaan dari sisi syar'i. Kalau masjid jelas, sampai masjid itu ada tahiyatul masjid. Itu. Jadi penentuan afdal tidak afdalnya itu berdasarkan syariah itu ya. Artinya kita tidak boleh berperasaan saja itu. Yang kedua, pertanyaannya lalu bagaimana dengan ketika tidak mendengar azan misalnya, mendengar azan. Kalau sekarang di mana yang tidak bisa mendengar azan? Coba. Ya, tetapi saat itu di mana-mana azan, di mana-mana azan, di mana-mana ada azan, karena orang berdasarkan waktu, berdasarkan waktu azan dia. Misalnya di tempat-tempat di mana di tempat-tempat sholat di daerah-daerah itu yang selain Masjid Nabawi adzan. Jadi sudah masuk waktu adzan ya adzan. Kalau dulu kan pakai matahari ya, ketika tergelincir sedikit sudah masuk zuhur adzan. Jadi relatif tidak terlalu sulit mendengarkan adzan sekalipun tidak ada pengeras suara pada zaman itu. Demikian juga
Kalau sekarang malah sulit untuk tidak menemui suara adzan. Kalaupun tidak adzan, kadang HP-nya bapak adzan sendiri kan gitu. Karena itu tidak terlalu sulit lah. Artinya semakin canggih, semakin kewajibannya itu semakin dikuatkan. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita dikaruniai Allah untuk bisa rutin berjamaah, itu karamah. Kalau kita dikaruniai oleh Allah bisa datang untuk berjamaah setiap saat, maka itu bagian dari karamah yang Allah berikan. Jadi bukan karamah itu bisa terbang saja. Orang bisa datang ke masjid dalam setiap saat, itu sudah termasuk karamah dari Allah. Sudah karunia Allah luar biasa. Itu. Maka jangan menghindari dan jangan biarkan lalu kita lupa dengan masjid. Barangkali itu ada. Bicara masalah kenyamanan dan kenikmatannya sholat antara masjid satu dan lain itu bisa beda-beda. Ya, ya, biar gabung dengan anak ya. Apa? Tamu, ya. Ya, ya. Saya mulai dari tamu. Apakah tamu bagian dari udzur? Tidak. Tidak. Guru saya itu pernah mengatakan begini. Di dalam salah satu pengajian. Tamu kalau adzan lalu tidak pulang katanya itu setan katanya. Nah, guru saya. Itu jadi termasuk itu kayak sudah adzan udah pulang kan, tanya itu atau misalnya diajak kok enggak, itu jadi memang kalau guru saya itu kalau sudah adzan memang ya keluar ya mbak diajak tamunya itu. Nah persoalannya kalau tamunya itu lebih terhormat dari yang ditamui, itu persoalan. Ya tapi karena kiai bilang ya enak saja siapapun yang datang, gubernur ya presiden datang ya, kalau sudah waktunya salat ya mari salat itu. Ya tidak termasuk udzur, mau dikatakan udzur ya tidak termasuk udzur itu. Kalau mau dikatakan udzur. Nah guru saya itu termasuk orang yang rajin berjamaah, rajin. Hampir dalam hidupnya itu sulit untuk tidak berjamaah, selalu berjamaah. Nah kalau setiap tahun dia menyampaikan malam ini malam Lailatul Qadar, tahun depan begitu terus, sehingga orang tahu bahwa malam ini malam Lailatul Qadar. Itu termasuk karamah yang Allah berikan ke dia, kelebihan yang Allah berikan. Tetapi dia tidak pernah, hampir sulit saya temui dia tidak sholat berjamaah itu dalam kondisi apapun. Nah, jadi kalau keluar mesti dia berjamaah di mana itu mesti. Nah, itu. Jadi kalau dikatakan apakah termasuk udzur, ya tidak udzur, termasuk tidak. Nah urusan nyaman itu di mana sampean sholat saja, kan nyaman di mana ya sudah sholat di situ. Pilih yang mumpung ada pilihan. Barangkali itu mudah-mudahan Allah menakdirkan kita menjadi orang-orang saleh. Allahumma ja'alna waswajana wa aladana minas solihin wal qawamin. Allahumma ja'alna waswajana wa aladana minas solihin wal qawamin. Allahumma ja'alna waswajana wa aladana minas solihin wal qawamin wal alimin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.